atas kita sekalian berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta melalui bimbingannya Roh Kudus yang setia mendampingi, menaungi, mengurapi, memberkati ibadah kita dari awal sampai paripurnanya nanti. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap fokus kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hati kami Tuhan. Kami rindu menyembah, memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari dengan segenap hati katakan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kami datang, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati
katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sungguh kudus Kau. Haleluya Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Haleluya Tuhan. Sungguh kudus Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan lebih lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam.
hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku, tempat kesenanganku, itu kesukaanku. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu yang membawa sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami mau menjadikan hadirat-Mu sebagai tempat kesenangan kami Tuhan, melebihi segala tempat-tempat lain yang ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara, haleluya. Saudara sukacita, amin. Haleluya, sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersama.
bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Kau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
kami jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, demikianlah pujian yang kami naikkan, merupakan iman kami, merupakan pernyataan kami, bahkan merupakan kesanggupan kami. Betapa kami umat ketebusan-Mu, betapa kami kekasih-kasih-Mu akan dapat menikmati berkat-berkat Tuhan, manakala kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindu kerjakan dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan rindu kerjakan di dalam komunitas dan gereja kami. Terima kasih Bapa, sejumlah pujian telah mendasari dan mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mau berserah diri, menyerahkan sepenuh hati dan kuasa-Mu. Engkau berfirman kepada kami semua siap untuk menyambutnya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan menjadi penyalur berkat bagi kami semua. Inilah waktu-Mu, Engkau berbicara. Akhirnya Roh Kudus Engkau hadir, menolong, menuntun, membimbing, mengurapi, bahkan bekerja sesuai dengan karya-Mu di dalam ibadah kami, kesempatan ibadah pertama pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan pelayanan firman sepenuhnya ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kembali kami ingin menyapa. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Setelah kita diguyur banjir dan seterusnya, mari kita kembali beribadah dengan situasi yang lebih nyaman lagi, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Tuhan yang jemaat yang
Dikasih Tuhan, tentunya kita semua masih ingat saat hujan, saat banjir, gereja kita kebanjiran, kantor gereja kebanjiran, pastori kebanjiran, dan itu menjadi pergumulan kita. Terlebih setiap kita anak-anak Tuhan tentunya harus punya tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita ini hidup bukan saja untuk bekerja, untuk makan, untuk senang-senang, tapi setiap orang percaya pasti hidup itu terkait dengan yang namanya pelayanan. Semua orang percaya harus punya motivasi seperti itu. Lepas di antara orang percaya ada yang mau melayani, ada yang tidak, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi yang jelas Tuhan berkenan, Tuhan menghendaki setiap orang percaya harus terpatri dalam hatinya, hidup ini adalah untuk melayani. Baik melayani diri sendiri, melayani keluarga, melayani gereja, melayani sesama, sesuai dengan hukum kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kesempatan pagi ini kami ingin mengajak Bapak sekalian belajar untuk bagaimana kita yakin bahwa Tuhan itu menyediakan untuk yang kita perlukan. Pembacaan ayat kita adalah dalam kitab Filipi pasal 4 seluruhnya, tapi saya hanya ingin bacakan mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-20 ya, dengan satu tema, Dia menyediakan. Puji Tuhan, akan saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Filipi pasal 4 mulai ayat 10, dan walaupun nanti kita singgung semua dari ayat 1, tapi saya akan bacakan mulai ayat 10 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya berjudul terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahkan akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian tentu masih ingat bahwa surat Filipi ini dikirim dari penjara untuk memberikan satu pembelajaran kepada umat yang ada di Filipi. Tentunya pembelajaran ini tidak terlepas dari pengalaman Paulus, karena Paulus gigih memberitakan Injil dan seterusnya, melayani pekerjaan Tuhan dan seterusnya, bahkan merintis gereja, merintis penginjilan, bahkan melayani jemaat di mana semua yang dirintis dipelihara dan dilayani baik secara langsung maupun melalui surat-surat, sekalipun surat itu dikirim dari penjara di Roma. Puji Tuhan. Mari Bapak sekalian kita belajar bahwa tadi sudah singgung, intinya hidup ini untuk melayani, di samping untuk menyembah Tuhan, di samping beribadah. Melayani itu adalah tugas, kewajiban semua orang percaya. Itulah yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu di dalam hal melayani, seringkali saya katakan dari bahasa aslinya diakonia, melayani bisa secara fisik
berupa harta benda, keuangan dan sebagainya, tapi juga bisa melayani dalam arti rohani atau pemberitaan firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan yang lain. Semuanya ini terkait yang namanya pelayanan atau diakonia. Bapak Ibu Tuhan, dari ayat yang saya bacakan tadi, kalau kita renungkan dari ayat 10 sampai 13, di situ kita yakin bahwa Dia, Tuhan, ya, menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani. Ya, perhatikan, jadi untuk Tuhan menyediakan atau Dia menyediakan, yang pertama Dia menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani. Mari kita renungkan hal ini. Kalau Tuhan saja sudah menyediakan kekuatan yang kita butuhkan, mari kita bersikap, kita responi panggilan Tuhan, sehingga setiap kita ini sadar, selagi kita ini melayani, selagi kita ini hidup, semua kebutuhan atau kekuatan itu Tuhan sediakan kepada kita semua. Mari, Tuhan menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani. Melayani, berkiprah, butuh senantiasa kekuatan. Dengan kekuatan dari Tuhan inilah akan memampukan kita untuk kita hidup, dan selebihnya memampukan kita untuk melayani. Jadi dasar melayani ini kekuatan dari Tuhan. Dasar hidup kita adalah kekuatan dari Tuhan, dan itu tidak bisa dibantah lagi. Karena tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita renungkan, kita masukkan dalam hati kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, untuk memenuhi pelayanan kita. Kuat secara pikiran, pengetahuan, bahkan secara materi, kepandaian, keterampilan dan sebagainya untuk melayani, untuk hidup ini sangat dan sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, kita sering mendengar kata-kata bijaksana. Orang yang bijaksana akan bertindak sesuai apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Jadi kalau yang namanya bekerja, yang namanya satu, tidak harus begitu-begitu saja, tapi ada hikmat Tuhan yang menyertai, sehingga kekuatan Tuhan itu sungguh akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak memungkiri, hidup butuh kekuatan, melayani butuh kekuatan, butuh materi dan sebagainya. Itulah sebabnya kita belajar dari hal-hal ini. Di samping Tuhan menyediakan kekuatan, juga yang jelas Tuhan itu juga menyediakan kebutuhan material kita. Jadi di samping Tuhan menyediakan kekuatan, Tuhan juga menyediakan kebutuhan material kita. Kalau kita renungkan dari ayat 14 sampai yang ke-20. Jadi kalau dirangkum, digandeng, Tuhan menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani, juga memenuhi kebutuhan material yang kita butuhkan. Dalam hal seperti inilah Paulus senantiasa menyadari, Paulus tidak memiliki dukungan dari organisasi yang kaya. Saat Paulus melayani penginjilan, perintisan, dan melayani jemaat, Paulus menyadari tidak punya dukungan dari organisasi yang kaya, yang hebat, yang kuat. Tidak. Tapi Paulus menyadari ia memiliki Tuhan yang agung, yang memampukan, ya, yang memampukan sahabat-sahabat yang murah hati untuk dapat memenuhi kebutuhan Rasul Paulus. Ini satu modal utama. Terlebih kalau kita renungkan gereja kita, umat Kristiani pada umumnya, ya, kita tidak punya organisasi yang bertingkat kaliber, yang organisasi yang kaya, tetapi kita sadar punya Allah, punya Tuhan yang agung, yang sanggup memampukan, ya, memampukan sahabat-sahabat atau saudara seiman atau umat Kristiani yang mempunyai sifat atau karakter murah hati, sehingga semuanya dapat memenuhi kebutuhannya. Inilah prinsip yang diambil oleh Rasul Paulus. Mengagungkan Tuhan, juga membanggakan punya sahabat atau saudara seiman yang murah hati,
sehingga dengan demikian dapat memberikan bantuan, memberikan dukungan, sehingga serangkaian pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Itulah pula kalau kita renungkan, gereja kita tidak punya apa-apa untuk program memeninggikan gereja, memeninggikan ruang kantor, meninggikan pastori, meninggikan kamar mandi, halaman dan sebagainya. Kita tidak punya dana yang cukup, kita tidak punya organisasi yang mendukung yang kuat, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tentunya kita punya jemaat, kita punya saudara seiman, kita punya umat Kristiani yang dapat membantu apa yang kita programkan, khususnya di gereja kita. Kalau Rasul Paulus berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang perintisan gereja, demikian juga kita saat ini, kita ada kebutuhan-kebutuhan tentang pembangunan gereja, yang mau tidak mau jemaat diajar, dilatih, dihimbau untuk terlibat memberikan apa yang dapat diberikan, sehingga serangkaian pelayanan di gereja kita, baik pelayanan fisik maupun pelayanan rohani, semuanya akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah yang namanya hidup, itulah yang namanya orang percaya, mesti ada keterlibatan di dalam pelayanan. Pelayanan bukan paksaan, memberi bukan paksaan, berkorban bukan paksaan, tapi muncul dari hati yang paling dalam, sehingga serangkaian pekerjaan Tuhan akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itulah yang dibanggakan Rasul Paulus di dalam ikut membina, melatih, mengajar, menghimbau sidang jemaat yang ada di Filipi supaya terlibat di dalam peran pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan pasti berjalan dengan baik. Karena Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan membimbing dan memimpin, Tuhan memakai anak-anaknya atau jemaatnya atau hamba-hambanya, sehingga serangkaian pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Paulus melihat pemberian mereka sebagai kurban persembahan yang harum bagi Tuhan. Ayat 18 mengatakan demikian. Ya, kalau kita niat memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka persembahan itu merupakan kurban persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya, inilah sebabnya kita perlu belajar akan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Ya, sungguh-sungguh kita ini akan dapat menjadi anak Tuhan yang sepantasnya ambil bagian di dalam serangkaian peran pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kita, juga di masyarakat, juga dimanapun kita ditempatkan, maka kita perlu ambil bagian yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua persembahan kita akan merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita belajar, manakala kita dapat memberikan kurban yang harum bagi Tuhan, maka ia akan bersukacita di dalam Tuhan atas apa yang mereka lakukan. Kalau kita biasa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita tidak akan merasa terbebani. Kalau pas punya duit, saya membantu dengan persembahan. Kalau saya punya sesuatu, saya melayani Tuhan dengan segala sesuatu. Kalau kita punya pikiran, punya keterampilan, punya hati, kita dapat melayani Tuhan dengan pikiran, kemampuan, keterampilan, bahkan teristimewa dengan hati kita. Memberi itu soal hati. Memberi itu bukan paksaan. Kurban syukur pemberian kepada Tuhan itu masalah hati. Oleh karena itu seringkali kita dengar di dalam masyarakat ada kata-kata, aku nek rung sugih tidak akan membantu siapapun. Aku kalau belum kaya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk orang lain, untuk membantu masyarakat, untuk pembangunan, untuk apa-apa yang ada di masyarakat atau di gereja. Ada prinsip-prinsip yang salah seperti itu. Padahal memberi itu masalah hati. Kalau kita punya hati, kita ingin memberi apa yang pantas dan layak kita berikan kepada Tuhan, ini akan berkenan hadapan Bapa di surga. Memberi adalah soal hati, bukan ukuran kaya miskin, bukan masalah kekurangan kelimpahan. Tadi disampaikan oleh Rasul Paulus, tapi dari hati yang merupakan satu persembahan syukur, korban bagi Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar, ya.
seorang teolog yang bernama Charles W. Keller meneguhkan bahwa kita ini dapat berbuat untuk mencapai sesuatu yang sepatutnya. Misalnya, kita dapat meneguhkan bahwa hanya melalui Kristus kita akan dapat melakukan segala sesuatu, termasuk memberi. Demikian juga kita akan dapat menjadi diri kita yang sepatutnya kalau kita mengukur segala sesuatu dengan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 11 jelas sekali mengatakan kepada kita, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian juga kita dapat melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Kita dapat memiliki apa yang sepatutnya kita miliki. Itulah semuanya kalau kita lihat dari hati, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memiliki, untuk berbuat sesuatu, untuk meneguhkan hidup kita di dalam Kristus, itu melalui hati kita. Peran hati sangat dominan. Peran hati sangat menentukan. Mari kita belajar akan hal-hal ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan, yang pertama Dia menyediakan kekuatan yang kita butuhkan untuk hidup dan melayani. Yang kedua, Dia menyediakan untuk kebutuhan material kita yang digambarkan dengan keuangan atau hal lain yang dibutuhkan Rasul Paulus atas sumbangan jemaat. Demikian juga yang ketiga kita mau belajar bahwa Dia menyediakan kesatuan. Dia menyediakan kesatuan ketika kita tidak sepakat dengan sesama orang Kristiani. Nah, kata-kata menyediakan kesatuan ini sangat penting. Ya, kata-kata yang dikatakan tidak sepakat ini, misalnya begini, ada satu gambaran. Nanti akan saya umumkan tentang bagaimana budget rencana pembangunan gereja kita untuk peninggian lantai, untuk peninggian pastori, peninggian ruang kantor, kamar mandi dan sebagainya. Kadang orang berpikir, kok sakmono gedene, kok sekian besarnya, mungkin Bapak Ibu bisa membaca di Waras Jemaat. Itulah sebabnya kalau orang melihat besarnya itu, opo kuat, opo mampu, apa bisa. Nah, kalau sudah berkata seperti itu, munculnya dalam hati tidak yakin, tidak akan terlaksana, tidak akan dapat berbuat, tidak akan jadi. Mungkin dalam hati berpikir seperti itu, berpendapat seperti itu, tetapi Tuhan menyediakan kesatuan. Dengan kesatuan itulah ada satu kebersamaan. Dari sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dari yang sedikit, kalau dikumpulkan menjadi sesuatu yang indah, yang besar, yang luar biasa. Kita tidak perlu melihat besarnya sesuatu yang seolah kita tidak mampu dan tidak kuat. Tetapi mari kita belajar dengan kesatuan itulah kita akan dapat mengangkat beban-beban yang berat. Kita akan dapat mengangkat beban-beban yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun dalam hati tidak sepakat, tidak setuju. Tetapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, mari kita bina kesatuan. Mari kita bina persatuan, kesatuan, persaudaraan, kekeluargaan, kebersamaan. Kita yakin semua akan dapat kita tangani dengan sebaik-baiknya. Kita akan mampu. Ya, kalau dilihat satu persatu, berapa sih kekuatan jemaat Genuk Indah ini? Berapa sih jemaat Genuk Indah yang punya ekonomi kuat atau mampu? Kita bisa introspeksi diri. Kita dapat menyadari semua dikatakan tidak mampu untuk berbuat sesuatu. Tetapi kalau ada kesatuan, ada kebersamaan, kekeluargaan, kita akan dapat mampu menanggung beban-beban yang berat. Kita dulu tidak berpikir bahwa tuku mobil gereja kita. Ternyata dari kesatuan, dari kebersamaan ini kita bisa memberi mobil dengan cara mengangsur dan seterusnya dan seterusnya. Mari Tuhan menyediakan kesatuan di dalam kehidupan iman Kristiani kita, dalam kebersamaan gereja kita, bahkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau yang namanya bersatu itu kuat, akan teguh, akan menjadi hebat. Mari kita yang mungkin hanya kecil, tidak berdaya, tidak mampu, katakanlah miskin, tapi kalau kita mau bersatu dan kita siap dipersatukan oleh Tuhan, karena Tuhan menyediakan kesatuan,
maka segala sesuatu akan dapat kita tangani dengan sebaik-baiknya. Beban berat sekalipun akan dapat mampu kita lakukan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam program-program kita. Dia menyediakan kesatuan ketika kita tidak sepakat dengan sesama orang percaya yang lain. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, Tuhan menyediakan kesatuan, maka segala sesuatu akan dapat kita lakukan. Selebihnya kita dapat percaya. Tuhan juga menyediakan kesatuan. Di samping itu, bagian yang keempat, Tuhan juga menyediakan damai sejahtera. Ya. Kalau Tuhan menyediakan kekuatan terdapat dalam ayat 1-5, dalam ayat 6-9, Tuhan menyediakan damai sejahtera saat kita rentan terhadap kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran itu hal yang manusiawi. Setiap orang, sekalipun orang Kristen, orang percaya, rasa khawatir itu tetap ada, masih punya. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, maka kekhawatiran kita akan hilang. Ya. Kita boleh khawatir, boleh takut, itu hal yang manusiawi. Tetapi yakin dalam iman kita, kalau Tuhan memberikan damai sejahtera, maka saat kita rentan dengan kekhawatiran, hal itu akan sirna, akan hilang. Sehingga kekhawatiran, ketakutan itu akan diubah menjadi damai sejahtera. Puji Tuhan. Mari kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita damai sejahtera. Ya. Bisa kita pelajari bahwa damai sejahtera itu dalam arti, ya, dalam arti khusus kecukupan, diberkati, dipenuhi, ya, dinaungi, diurapi dan sebagainya dan seterusnya. Itulah sebabnya kalau kita punya rasa takut, punya rasa kekhawatiran, selagi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita, maka kita akan dapat merasakan damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita praktekkan. Setiap orang percaya, ya, yang seringkali disebutkan di dalam acara Natal, juru damai, hadir, raja damai hadir. Ya. Tuhan yang datang ke dunia, yang kita peringati setiap hari Natal, dialah Raja Damai. Dengan demikian kalau kita imani, damai itu akan dapat kita terima. Sejahtera itu akan dapat kita terima. Itulah sebabnya damai sejahtera itu tersedia dari Tuhan untuk kita semua orang-orang percaya. Sehingga rasa takut, rasa khawatir akan hilang. Seberapa banyak kita praktek akan hal-hal ini. Di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan sukacita, banyak yang kehilangan berkat atau kekurangan berkat. Tetapi selagi damai sejahtera itu dapat kita terima, maka kita akan menerima damai sejahtera itu dan tidak lagi berada dalam ketakutan, tidak lagi berada dalam kekhawatiran, tidak lagi dalam suatu ancaman. Karena Kristus Yesus, Sang Raja Damai itu hadir di dalam hati kita, hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam pelayanan dan gereja kita. Sehingga dengan demikian sungguh Dia menyediakan kesatuan dan menyediakan damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar. Jika kita berdoa sebagaimana seharusnya, kita bisa belajar. Kita seringkali digembar-gemburkan, ayo doa, ayo doa. Mestinya orang Kristen, kita ini harus berdoa sebagaimana seharusnya kita berdoa. Kita ini orang Kristen, berpikir seharusnya sebagaimana kita orang percaya harus berpikir. Kita harus senantiasa menerima damai sejahtera itu sebagaimana seharusnya kita menjaga agar damai sejahtera itu tetap ada di dalam diri kita. Karena sumber damai sejahtera itu dapat menjaga kita, akan dapat memberikan damai sejahtera kepada kita. Tuhan akan menyertai. Tuhan Sang Damai, Sang Sejahtera itu akan dapat menyertai kita. Itulah sebabnya rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang
tidak perlu terjadi di dalam kehidupan kita. Pokoknya ayo dilakoni, ayo kita hidup ini melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gerakkan, apa yang Tuhan sediakan, kita hidup. Ya. Kita tidak usah melihat terlalu jauh pandangan kita, tetapi apa yang ada di depan kita, mari kita hadapi. Ya. Kalau digambarkan dengan satu melihat jalan yang macet, ya, tidak usah mikir macetnya sing adoh sing dawa, tapi lihat depan kita, maju sedikit, belok sedikit, gerak sedikit. Apa yang dapat kita kerjakan. Tidak usah berpikir yang terlalu mulu-mulu, tidak terlalu berpikir yang jauh, tapi apa yang di depan kita, samping kita, diri kita, apa yang kita kerjakan. Sudah sungguh-sungguh kita ini dapat menjadi anak Tuhan yang hidup dalam damai sejahtera. Mari kita praktekkan, tidak usah melihat yang terlalu jauh, tapi apa yang kita kerjakan saat ini, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan sudah tanamkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berpikir sebagaimana yang dapat kita pikirkan, kita berdoa, apa yang kita kerjakan dengan doa, apa yang kita lakukan, mari kita lakukan semuanya. Itulah sebabnya kalau kita renungkan peringatan pengajaran Rasul Paulus ini yang tertulis dari ayat 1 sampai 5, ini mengajarkan kepada kita, merupakan satu pengingat bagi kita, merupakan peringatan bagi kita, di mana kita perlu meneladani Rasul Paulus dari prinsip-prinsip yang begitu indah dan luar biasa. Kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai yang ke-4 misalnya, maka di situ ada berita pelayanan tentang Injil Kristus. Ya. Jadi prinsip Rasul Paulus itu memberikan berita pelayanan kepada kita tentang Injil Kristus. Demikian juga teladan yang lain. Model pelayanan yang Paulus lakukan itu adalah model pelayanan, adalah model teladan daripada Kristus Yesus. Dalam ayat yang ketiga, mengajar motivasi pelayanan itu kita lakukan sesuai dengan hadiah yang Kristus berikan kepada Rasul Paulus. Dengan demikian juga kekayaan peran kita adalah kecukupan di dalam Kristus. Jadi kalau kita ambil bagian dalam pelayanan, kita bisa melihat bagaimana itu diberitakannya Injil tentang Kristus, bagaimana itu teladan Kristus, bagaimana itu hadiah dari Kristus untuk orang percaya, Rasul Paulus. Demikian juga untuk kekayaan yang dapat diperoleh melalui kecukupan hidup di dalam Kristus Yesus. Inilah peringatan dari Rasul Paulus, teladan dari prinsip-prinsip Rasul Paulus yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tadi kalau kita renungkan, kita bisa mengambil satu kesimpulan. Di saat-saat kita menghadapi pekerjaan besar, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, di saat-saat kita melaksanakan pelayanan, di saat-saat kita berkiprah dalam kehidupan komunitas orang percaya termasuk gereja kita, maka ada 4 berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang pertama, Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan kita, baik kebutuhan pelayanan maupun kebutuhan hidup. Yang ketiga, Tuhan menyediakan kesatuan. Di saat-saat kita seolah-olah tidak mau bersatu, di saat-saat kita seolah tidak mampu mengumpulkan yang cukup besar dan cukup banyak, Tuhan sanggup menyediakan kesatuan kita, kekompakan kita, sehingga mampu mengangkat beban yang banyak atau yang berat. Yang terakhir, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kita sekalian. Seolah-olah dalam kehidupan kita yang tidak mampu, yang tidak punya, yang tidak berdaya, tetapi kalau Tuhan mencukupi segala-galanya, maka akan terjadi hidup kita, hati kita hidup dalam damai sejahtera. Puji Tuhan, mari Tuhan menyediakan kekuatan, kebutuhan kita, kesatuan, dan damai sejahtera. Biarlah perenungan pagi ini akan menjadi bahan untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita. Hidup secara pribadi, keluarga, komunitas, gereja, terlebih di dalam kita menghadapi program-program gereja yang membutuhkan biaya yang cukup banyak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Haleluya.
Bapa Surgawi, pagi ini kami telah belajar firman-Mu, apa yang surat Rasul Paulus yang sudah ditulis dan dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Kami menyadari, kami mempelajari, kami senantiasa boleh memahami bahwa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi sungguh-sungguh luar biasa dan sangat berarti, berharga di dalam pembelajaran orang percaya. Bagaimana seharusnya setiap kami orang percaya ini, bahwa hidup ini tidak terlepas dari yang namanya pelayanan. Terima kasih Bapa, ampuni kami kalau saat-saat ini kami belum menyadari sepenuhnya bahwa hidup kami ini tidak terlepas dari pelayanan. Karena Tuhan menciptakan kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan membimbing kami, tidak terlepas bahwa hidup kami harus ambil bagian di dalam pelayanan. Soal besar kecilnya pelayanan tidak ditentukan oleh Tuhan. Yang penting bagi kami ada hati untuk melayani. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan pada kami, dan kami yakini Engkau telah menyediakan bagi kami semua hal-hal yang kami butuhkan, baik itu kekuatan, baik itu damai sejahtera, baik itu senantiasa hal-hal yang kami butuhkan dalam kehidupan ini Tuhan akan sediakan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, sungguh-sungguh hidup kami akan diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jadi demikian Bapak sekalian, firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Izinkan sesuai dengan pesan Bapak Gembala Sidang, saat ini kami akan mengumumkan beberapa hal yang kami bacakan dari warta jemaat. Puji Tuhan. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk petugas minggu depan, kebaktian pertama akan disampaikan oleh firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Y.E. Warsito, dan kebaktian kedua akan disampaikan oleh Saudari Yurmeni Sai. Puji Tuhan. Demikian juga tentunya dengan jadwal-jadwal yang ada, baik sang leader, singer, pemain musik, dan petugas yang lain sudah tertera di dalam warta jemaat yang sudah dibagikan di dalam jadwal. Puji Tuhan, kegiatan sepekan mendatang PPK Yosua hari Senin 15 Maret setengah 7 malam akan dilayani pujian oleh Bapak Yusuf Kurnianto, firman Tuhan saya sendiri. Kebaktian wanita Lydia 17 Maret setengah 7 malam, pujian Ibu Ida Jimmy, firman Tuhan Bapak Berita Daniel Gunadi. Kemudian persekutuan lansia sementara masih diliburkan. Hari Kamis transformasi doa tanggal 18 Maret setengah 7 malam, pujian Ibu Lili Gunadi, firman Tuhan Bapak Y.E. Warsito. Kebaktian persekutuan keluarga KPK 19 Maret setengah 7 malam, puji-pujian dipimpin oleh Ibu Rubinem, firman Tuhan Bapak Berita Daniel Gunadi. Kemudian sebagai penanggung jawab tuan rumahnya KPK Sharon Kapas. Doa puasa hari Sabtu tanggal 20 Maret jam setengah 9 pagi, puji-pujian oleh Ibu Anton, firman Tuhan saya sendiri. Kemudian kebaktian kaum muda, jadwalnya menyesuaikan, demikian juga untuk kebaktian sekolah minggu atau KAA tanggal 20 Maret jam setengah 9 pagi, pujian adalah Saudari Anin dan firman Tuhan Ibu Lili Gunadi. Ya. Terima kasih untuk persembahan perpuluhan Bapak Ibu sekalian yang sudah diberikan pada ibadah minggu pertama kemarin. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin masih ada yang menyusul dalam hal memberikan perpuluhan karena minggu pertama tidak dapat ibadah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian yang setia memberikan persembahan perpuluhannya. Puji Tuhan. Pengumuman yang sudah kami singgung dalam pewartaan tadi, bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, khususnya datang pengumuman dari Panitia Pembangunan Gereja Islam Masih Genuk Indah. Untuk itu diumumkan, dukunglah dalam doa dan dana untuk kebutuhan peninggian lantai ruangan gereja dan kantor. Ini tentunya tahap yang pertama.
Di sini dibutuhkan sejumlah anggaran yang dibutuhkan adalah berjumlah semuanya 100 juta. Ketoke abot, ketoke banyak, ketoke tidak kuat. Ini terinci dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah direncanakan, yaitu 46 dam padas A700.000 dan tenaga sehingga sejumlah 32.500.000. Kemudian dibutuhkan 350 meter keramik A50.000, jumlahnya 17.500.000. 100 sak semen A45.000, jumlahnya 4,5 juta. 4 dam pasir dan maksud saya 4 dam pasir A2 juta, jumlahnya 8 juta rupiah. Kemudian kebutuhan 200 buah bata A750 sehingga membutuhkan biaya 1,5 juta. Untuk biaya tukang seluruhnya membutuhkan biaya 20 juta dan biaya tak terduga lainnya sekitar 16 juta sehingga keseluruhannya berjumlah 100 juta rupiah. Inilah kebutuhan rencana anggaran untuk peninggian ruangan gereja dan ruangan kantor. Puji Tuhan, kelihatannya banyak, menakutkan, tetapi kita semua yakin Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Mari kita gumulkan bersama dengan doa-doa kita, dengan kemampuan kita. Saya yakin Tuhan akan memberkati semua dan semua. Sampai saatnya nanti akan terwujud pembangunan ini seperti saat kita ingin punya mobil dan akhirnya tercapai juga. Mohon dalam dukungan doa Bapak sekalian, baik melalui doa-doa pribadi, doa keluarga, doa-doa bersama di gereja, di KPK dan sebagainya. Karena kekuatan kita adalah doa. Mari berawal dari hati yang mencintai Tuhan, berawal dari hati yang mencintai pekerjaan Tuhan, sehingga kita dapat ambil bagian sebagaimana mestinya kita ambil bagian yang dapat kita kerjakan. Tuhan menghendaki hati kita untuk berbuat dan melangkah segala sesuatunya, sehingga tepat pada waktunya semua akan dapat tercapai. Puji Tuhan. Demikian juga saat ini ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, di antaranya adalah Ibu Esther Partini, istrinya Pak Joko Susanto, yang kedua Ibu Ignatia Nina, yang ketiga Ibu Gabrilia. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Untuk itu kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa-doa dan selebihnya kita akan menerima doa berkat. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Surgawi, kembali kami bersama-sama sidang jemaat-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah memberkati, bahkan Tuhan sudah senantiasa menyampaikan isi hati-Mu melalui pewartaan firman-Mu. Terima kasih Bapak, seberapa banyak dapat kami tangkap pewartaan firman-Mu, kiranya Tuhan gerakkan terus, Tuhan berkati, sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan menjadi sesuatu yang tumbuh, sehingga dapat menjadi nyata kehidupan orang percaya itu diberkati dan ambil bagian sebagaimana seharusnya dan selayaknya. Terima kasih Bapak. Saat-saat ini kami ingat untuk saudara kami yang berulang tahun, baik itu Ibu Esther Partini, Ibu Ignatia Nina, dan Ibu Gabriela. Bapak, seddengan janji-Mu, Engkau senantiasa berkenan memberkati ketika saudara yang berulang tahun ini, kiranya berkat-Mu yang terbaik turun atasnya. Engkau bekerja sesuai dengan kasih dan cara-Mu, supaya setiap saudara kami yang berulang tahun ini dapat Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam bisnis, bahkan apapun yang dikerjakannya, semuanya boleh berhasil untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu yang terbaik turun atasnya, sehingga mereka akan dapat mengalami damai sejahtera, sukacita ilahi, bahkan berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan turun atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu, sebagaimana Engkau telah memberkati seminggu perjalanan hidupnya yang telah lalu. Demikian juga hamba-Mu serahkan kehidupan dan perjalanan kehidupan sidang jemaat-Mu sepekan yang akan datang. Tuhan berkenan menuntun, Tuhan membimbing, Tuhan memberkati, sehingga dengan demikian apa yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat-Mu akan berhasil.
Semua kegiatan-kegiatan yang terkait sidang jemaat-Mu akan Tuhan berkati, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, keluarga, pelayanan, studi, bisnis, usaha, bahkan apapun yang dikerjakan, buatlah semuanya berhasil, karena disitulah nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga apabila ada saat-saat ini sidang jemaat yang punya masalah, kiranya Tuhan akan memberkati, ambil bagian, Tuhan berikan jalan keluar, baik itu persoalan-persoalan juga pribadi, keluarga, rumah tangga, ekonomi, keuangan, pekerjaan, pelayanan. Bapak, Engkau ambil bagian yang semestinya, karena ini adalah anak-Mu, umat ketebusan-Mu, kekasih-kasih-Mu. Engkau akan berikan melihara dengan indahnya, sesuai dengan janji dan waktu-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala pergumulan yang ada pada sidang jemaat-Mu, Tuhan berkenan campur tangan dan memberkati. Mereka yang saat-saat ini mengalami jalan buntu, Tuhan akan sediakan jalan keluar. Mereka yang punya masalah, Tuhan ambil bagian supaya masalah dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam kerinduan dan cita-cita, bahkan masa depan sidang jemaat-Mu, baik yang anak-anak, yang remaja, yang masih muda, dewasa, bahkan yang lansia, semuanya kami persembahkan di dalam hadirat-Mu. Tuhan ambil bagian dan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Selebihnya bila dikerjakan oleh bagian pribadi, lepas pribadi, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, lanjut usia, kiranya semua boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan pribadi, dalam kiprah untuk hidup di dalam kehidupan tengah-tengah dunia nyata, di dalam masyarakat pada umumnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang tak ambil bagian dalam peran pagi ini, baik yang memimpin pujian, leader, singer, tim pemain musik, petugas multimedia, petugas sound system, bahkan majelis rohani pendamping, semuanya Tuhan berkenan memberkati. Pakai anak-anak, pakai hamba-hamba-Mu untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kembali hamba-Mu percayakan kehidupan sidang jemaat-Mu sepekan mendatang yang Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, supaya kehidupan mereka boleh berkenan di Bapa dan hidupnya dapat bersukacita, mendapat damai sejahtera, diberkati, dilimpahkan kasih karunia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan komunitas mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya sidang jemaat-Mu, semuanya ada dalam lindungan Tuhan, ada anugerah Tuhan, kasih Tuhan, sehingga berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kita berbuat bakti bersama-sama pada pagi hari ini, marilah kita pulang dengan membawa berkat dan anugerah daripadanya. Kita semua yakin Tuhan akan menyertai kita di dalam perjalanan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam perjalanan kita. Semuanya kita perbuat hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan pagi ini, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita angkat bersama-sama hati kita. Kita tengadahkan tangan kita. Kita pandang wajah Kristus yang penuh kasih itu, yang senantiasa akan menyertai dan melingkupi kehidupan kita. Terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan senantiasa memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan menghadapkan wajah yang kudus kepadamu, dan Tuhan dengan berkat, anugerah dan damai sejahtera-Nya mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua, sampai Tuhan menyebut kita masuk dalam angkasa yang permai, kita masuk dalam perkawinan anak domba yang indah dan penuh kemuliaan. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.